Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Nah, luar biasa sekali semangatnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian lihat di samping, di kiri, di bawah meja kalian masing-masing. Masih adakah sampah? Tidak? Nah, selanjutnya silahkan rapikan dulu pakaian kalian. Sudah? Nah, selanjutnya siapa yang tidak hadir hari ini? Taufik. Kemana Taufik? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Taufik cepat sembuh. Amin. Amin. Dan untuk kalian juga anak-anak kelas 5, kalian harus menjaga kesehatan karena cuaca kali ini kadang hujan, kadang panas. Jadi kita menuju ke musim penghujan. Ya, kalian harus makan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan, jangan kurang tidur. Nah, selanjutnya Bapak minta untuk kita bantu Bapak untuk menyiapkan anak-anak untuk mulai berdoa. Silakan. Siap. Tangan ke atas. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, jadilah jembatan. panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, jadilah kamera cekret. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6. jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. siap baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
qaulu qauli. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Tanah Airku untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silahkan kalian berdiri. Tanah Airku tidak kulupakan, akan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, telah ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak boleh lupakan, engkau ku banggakan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai, adakah yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang bagian-bagian telinga. Nah, betul sekali, tentang bagian-bagian telinga. Siapa di sini yang sebelum berangkat ke sekolah makan dulu? Angkat tangan. Saya. Ya, bagus. Mengapa sih kita itu harus makan untuk mendapatkan energi? Apakah hewan dan tumbuhan juga memerlukan makanan? Untuk apa? Untuk mendapatkan energi. Energi, ya betul. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Nah, tujuan yang akan kita pelajari hari ini adalah pertama, yaitu menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, membuat contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dan selanjutnya adalah menganalisis peran rantai makanan dengan tepat. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan memberikan satu ice breaking atau kita sebutnya tepuk konsentrasi. Nah, ketika Bapak bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika siang, tepuk 2 kali. Ketika sore, tepuk 3 kali. Nah, ketika malam, tidak bersuara, karena di malam hari orang-orang pada tidur. Oke, siap? Siap. Kita latihan dulu, coba. Pagi, siang, sore, malam. Nah, belum konsen ya, siap. Siang, sore, malam. Nah, belum konsen. Siap. Konsentrasi, siap. Pagi, siang, malam. Nah, masih ada. Konsentrasi ya. Siap. Pagi. Nah, konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam.
Nah, bagus. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Nah, kalian sebelum ke materi, silahkan lihat dulu video yang akan Bapak tayangkan. Nah, sudah. Dari video barusan, ada apa aja sih di video itu? Ada hewan apa aja? Tikus, terus ular, terus elang. Nah, kira-kira video ini terjadi di mana ya? Di sawah. Tikus itu memakan apa? Padi. Terus tikusnya dimakan oleh ular. Ularnya dimakan oleh. Nah, elangnya kemudian mati diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, kira-kira kenapa sih elang memakan ular? Untuk apa ya? Untuk mendapatkan energi. Karena kalau tidak makan, dia tidak memiliki energi. Bagaimana jika di dunia ini tikus itu musnah? Apa yang akan punah? Elang. Terus ular, karena tidak ada makanan ya. Begitupun bagaimana jika di dunia ini tidak ada tanaman atau produsen? Apa yang akan punah? Tikus punah, terus ular juga punah, terus elang. Nah, jadi semuanya itu saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Kira-kira di antara gambar ini mana yang menjadi produsen? Padi atau rumput. Selanjutnya dimakan oleh tikus, terus dimakan oleh ular. Nah, ular dan tikus di sini perannya sebagai apa ya? Konsumen. Terus ini siapa yang menjadi pengurainya? Jamur. Bagus. Selanjutnya kita akan membahas tentang produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Apa contohnya? Pohon, padi, terus rumput. Ya, itu adalah produsen. Ya, karena mereka menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, nah, produsen tadi dimakan oleh konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain.
karena tidak dapat membuat makanan sendiri karena konsumen ini tidak bisa berfotosintesis. Nah, konsumen itu dibagi 3. Ada konsumen 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen untuk pertama kali. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora atau omnivora. Ada yang tahu hewan herbivora itu pemakan apa? Rumput atau tumbuhan. Kalau omnivora memakan segalanya, daging, makan ya, tumbuhan juga dimakan. Contohnya apa hewannya? Tikus. Selanjutnya konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora atau omnivora. Contohnya apa? Ular, karena dia memakan tikus. Selanjutnya konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2 hingga konsumen puncak. Organisme yang menduduki posisi puncak biasanya adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Jadi dia mati karena sendirinya. Contohnya apa? Elang. Nah, selanjutnya ketika konsumen puncak tadi mati, dia akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Contoh pengurainya adalah jamur dan bakteri. Nah, ini adalah contoh rantai makanan. Yang pertama ada padi sebagai produsen. Lalu padi itu dimakan oleh tikus, berperan sebagai konsumen 1. Nah, tikus ini dimakan lagi oleh konsumen 2 yaitu ular. Nah, ular ini dimakan lagi oleh elang untuk mendapatkan energi. Elang sebagai konsumen 3. Nah, kemudian elangnya itu mati, diolah lagi menjadi pupuk oleh bakteri atau dekomposer. Ya. Nah, kalau ini contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Bisa dilihat di daerah kita karena di daerah kita juga banyak sawah. Nah, pertama dari padi. Padi itu dia sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya mata air dan mendapatkan air serta zat hara dari dalam tanah. Nah, selanjutnya padi ini dimakan oleh burung pemakan biji, yang mana burung pemakan biji ini bertindak sebagai konsumen 1. Selanjutnya, burung ini dimakan oleh ular sawah. Ular sawah di sini sebagai konsumen 2. Selanjutnya, ular sawah dimakan lagi oleh burung elang. Burung elang adalah konsumen tingkat 3. Kemudian, ketika burung elang sudah mati, diuraikan oleh bakteri supaya menjadi pupuk bagi tanaman padi. Nah, rantai makanan tidak hanya terjadi di sawah, tetapi ada juga rantai makanan dalam ekosistem laut. Nah, kalau ekosistem laut berawalnya dari fitoplankton. Fitoplankton ini adalah tumbuhan yang sangat kecil, ya. Lalu dimakan oleh zooplankton. Zooplankton di sini bertindak sebagai konsumen 1. Nah, kemudian zooplankton ini dimakan lagi oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan lagi oleh ikan besar. Nah, ikan besar ini dimakan lagi oleh ikan paus, ya, karena ukurannya juga lebih besar. Selanjutnya, paus ketika mati dia akan ada pengurai, ya. Bagaimana kalian paham? Paham. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi yang sudah Bapak jelaskan, marilah kita menyanyikan lagu tentang rantai makanan dengan irama Anak Kambing Saya. Siap?
Mana di mana Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus tikus-tikus itu dimakan oleh ular. ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi bubuk. Bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Mana di mana Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu. Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Oke, bagus. Nah, kira-kira dari lagu ini menceritakan rantai makanan di mana ya? Di sawah. Siapa ya yang jadi produsennya? Padi. Lalu padinya dimakan oleh tikus. Tikus itu sebagai konsumen tingkat 1. Nah, tikusnya dimakan lagi oleh ular, bertindak sebagai konsumen 2. Ularnya dimakan lagi oleh elang, berarti konsumen 3. Kemudian elangnya mati, diuraikan menjadi pupuk oleh bakteri atau jamur. Diuraikan agar menjadi pupuk bagi tanaman padi. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada kelompok yang sudah kita bentuk. Ya, kelompok ini adalah kelompok visual, itu adalah kelompok auditory, ini kelompok kinestetik. Nah, silahkan kalian kerjakan. Nanti ditempelnya. Nah, isinya nantinya. Kelompok kinestetik akan bermain peran. Ini diisi dulu untuk peran-perannya, nama-namanya ditulis dulu. Nama kelompoknya ditulis. Nanti kelompok ini akan menyanyikan lagu rantai makanan. Lalu ini digunting, tempel. Oh, silakan. Tulis nama lengkap, nama kelompok di sini. Ya, nama lengkap. Nanti ditempel ya. Tulis nama lengkap. Silakan.
naskahnya keluarkan. Teks. Ya. Edit ya. Jadi, bawahnya. Ya. Ayo tulis. Nanti jika sudah, kalian akan presentasi setiap kelompoknya masing-masing ke depan. Udah? Nah, diisi. Padi berperan sebagai produsen. Nah, gitu. Berperan sebagai konsumen. Ya, gitu. Silakan dinding dulu, nanti tempel. Nanti ininya diisi dulu. Ya. Udah? Nah, kalau sudah, ini silakan latihan menyanyikan lagu ini. 2 balik ya. Silakan ditulis di sini, misalkan ya naratornya Badriah, Siti Badriah sebagai narator. Terus Ruswana sebagai apa? Sebagai apa? Lang. Nah, gitu tulis. Sok, latihan. Coba semuanya. Sok, 1, 2, 3. Mana di mana? Nyanyi, ayo. Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Mana di mana? Padi-padi saya. Padi-padi Dah? saya dimakan Ya, sama diisi tikus. ini produsennya nih. Di mana
Tulis fitoplankton di sini dimakan oleh zooplankton. Terus Tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati rantai makanan. Ayo dipelajari. ular gitu. Terus ya, M Hasbihani. Sudah. Dari bakteri. Ya. Dari sini dulu, produsen. Ya, gitu. Selanjutnya dimakan oleh elang. Nah, selanjutnya untuk kelompok ini silakan di belakang latihan bermain peran. Silakan. Ini topinya. Nih, ular, seekor ular. Nih, tadi. Di sini, jangan belakang. Di sini. Nah, silakan. Padi dulu mana padi. Terus tikus ini. Tikus, ular. Di sini nyerong gini. Nih, nyerong. Nah, ini di belakang. Nah, silakan coba berdiam. Ya, dari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan bermain peran yang berjudul Petualangan di Sawah Rantai Makanan yang Menakjubkan. ya Satya sebagai narator, misalnya Hansani berperan sebagai Adi, ya terus Rehan Rehan Aditya berperan sebagai tikus, Barkah berperan sebagai ular, Rusana berperan sebagai elang, Hasbi berperan sebagai bakteri. ya Tempat di sawah yang luas dan hijau, waktu siang hari yang cerah. Di sebuah sawah yang luas dan hijau, hiduplah berbagai makhluk hidup. Mereka semua saling bergantung satu sama lain dalam sebuah hubungan yang disebut rantai makanan. Nah, silakan padi maju. Aku adalah padi. Aku adalah. Nah, selanjutnya makan. Aku adalah
konsumen tingkat. Ya, selanjutnya. Ya. Duduk, kalau yang udah mati duduk. Nah, gitu. Makan. Aku adalah elang. Aku adalah elang. Aku adalah konsumen ketiga. Ya, bagus. Selanjutnya. Aku adalah bakteri. Aku adalah Pengurai. pengurai. Nah, gitu. Bagus. Selanjutnya. Demikian kisah rantai makanan hewan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika salah satu komponen hilang, maka seluruh rantai makanan akan hilang. Ya, udah bangun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Udah tahu perannya masing-masing? Nah. Kelompok ini sudah? Sudah. Nah, coba lihat. Ya. Nah, karena kalian sudah, untuk selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, sebelum ke presentasi, kita akan ice breaking dulu ya. Kalau Bapak bilang tepuk satu, kalian akan tepuk satu. Kalau tepuk dua, kalau tepuk tiga, kalau tepuk empat, kalau tepuk lima, ya siap? Coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Nah, oke, siap. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima, tepuk satu, tepuk satu, tepuk lima, tepuk empat, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tangan. Nah, selanjutnya silakan presentasi dari kelompok visual dulu. Silakan untuk maju ke depan. Silakan berbaris. Bawa KPD-nya. Selanjutnya presentasi dari kelompok 1, dari kelompok visual. Mari kita dengarkan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yaitu produsen adalah padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1, tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 2, Ya. udang dimakan oleh ular sebagai konsumen 3, lampu mati dimakan oleh diuraikan oleh jamur. Ada jamur. Untuk menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ya. Dari hasil diskusi mereka, katanya produsen itu adalah padi, betul gak? Betul. Terus konsumen satunya adalah tikus, betul? Betul. Konsumen duanya adalah ular, betul gak? Betul. Terus konsumen 3 atau puncaknya adalah burung elang, betul? Betul. Lalu ketika elang mati akan diuraikan oleh pengurai. Pengurainya di sini adalah jamur, ya, bakteri juga bisa. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan di sini tidak ada produsen, maka apa saja yang akan punah? Tikus, terus ular, elang. Nah, mereka semua akan punah karena tidak ada sumber makanan. Ya, dari awalnya adalah padi. Selanjutnya,
bagaimana jika elang punah? Berarti apa yang akan jadi terlalu banyak apa? Ular ya. Jadi ularnya tidak punya predator. Jadi ularnya akan semakin banyak. Kalau ular semakin banyak, tikus semakin sedikit karena banyak ular gitu ya. Oke, presentasinya sudah bagus. Silakan untuk memberi tanggapan. Ada yang mau memberi tanggapan? Ya, silakan. Oh, katanya gambarnya bagus, nah juga keren ya. Betul, setuju gak? Setuju. Silakan untuk kelompok visual untuk menutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Nah, selanjutnya yang presentasi adalah kelompok auditory. Silakan untuk maju ke depan. Silakan maju agak depan. Jangan terlalu belakang, maju. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, tunggu. Mana di mana? Silakan presentasikan hasil diskusi. Nah, jadi hasil kelompok mereka dari lagu tadi itu adalah pertama produsennya adalah padi, terus konsumen satunya tikus, konsumen duanya ular, konsumen tiga elang, diuraikan oleh jamur. Sudah betul? Betul. Nah, silakan untuk kelompok lain memberi tanggapan. Wah, suara dan lagunya bagus. Ya, silakan untuk menutup presentasinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok auditory. Nah, selanjutnya ada kelompok terakhir, yaitu adalah kelompok kinestetik. Silakan untuk bermain peran di depan. Dipakai topinya. Ini silakan di sini. Berdiah di sini. Yang lainnya dari sini. Diam. Ini. Siapa yang di depan padinya dulu? Padi dimakan oleh tikus. Nah, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan bermain peran yang berjudul Petualangan di Sawah. Rantai makanan yang menentukan. Karakter Ria sebagai narator, Hamsani berperan sebagai padi, Rehan Aditya berperan sebagai tikus, Barka berperan sebagai ular, Ruswana berperan sebagai elang, Asli berperan sebagai bakteri.
tempat di sawah yang luas dan hijau, waktu siang hari yang cerah, di sebuah sawah yang luas dan hijau hiduplah berbagai makhluk hidup. Mereka semua saling bergantung satu sama lain dalam sebuah hubungan yang disebut rantai makanan. Nah, silakan Padi maju. Aku adalah padi, aku adalah produsen. Ya, selanjutnya dimakan oleh. Aku adalah konsumen satu. Ya, selanjutnya. Aku adalah ular dan konsumen tingkat 2. Ya, mati. Nah, selanjutnya. Aku adalah elang, aku adalah konsumen tingkat 3. Ya. Aku adalah bakteri, aku adalah pengurai. Nah, silakan. Demikian kisah rantai makanan. Selanjutnya bangun lagi. Setiap makhluk hidup memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika salah satu komponen hilang, maka seluruh rantai makanan akan terganggu. Nah, katanya ini sebagai bermain peran. Hamsani berperan sebagai padi, Rehan sebagai tikus, Barka sebagai ular, ini sebagai elang, dan Hasbi sebagai bakteri. Nah, bagaimana jika salah satu komponen hilang, misalnya nih, ininya apa? Ularnya punah. Berarti yang akan punahnya siapa? Elang, karena tidak memperoleh makanan, ya. Tidak ada makannya. Terus, bagaimana jika tikus punah? Siapa yang akan punah? Ular. Nah, selanjutnya bagaimana jika padinya yang enggak ada? Nah, semua ini akan punah. Jadi, rantai makanan itu saling terhubung satu sama lain karena rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Silakan, ada yang memberi tanggapan? Ya, Ririn silakan. Actingnya keren katanya. Cocok ya jadi artis? Cocok sekali ya. Terima kasih, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, dari pelajaran yang sudah kita lalui, kita akan menyimpulkan inti dari yang kita pelajari. Nah, coba kalian jawab, apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan. Contoh rantai makanan yang di sawah, contohnya apa aja? Padi, terus tikus, terus ular, terus elang. Elang mati diuraikan oleh jamur. Ada yang tahu contoh produsen? Apa? Contoh produsen ya, siapa? Rumput, terus padi. Contoh konsumen tingkat 1. Tikus, bagus. Konsumen tingkat 2. Ular. Konsumen tingkat 3. Elang. Diuraikan oleh jamur atau bakteri yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, rantai makanan ini saling terhubung untuk menjaga satu sama lainnya. Ya. Selanjutnya, karena kalian sudah paham, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan kalau Chromebook-nya dibuka. Ya. Ya, sebentar.
Ya. Ya, nanti. Kali benar. Oke. Bentar ya. Ya, bentar. Buka Gmail. Akan buka Gmail. Ya. Ya, bentar.
Ya. Pak, ya. Hmm? Sinyal. Sinyal. Silakan mulai kan. Baru satu. Asesmen. Ya. Ya. Enak. Coba buka. Oh, ya. Ini asesmen. Sinyal itu. Bisa. Nih, mulai dari awal. Nah, mandi. Ini internet. Oke. Sudah siap? Sudah.
Nah, kita mulai ya. Masuk Kak. Masuk. Posisi pertama masih Siti Rahayuni. Udah, bisa? Coba. Oh ya. Nih bisa nih. Tunggu ya. Udah. Sini coba. Siap ya, siap. Nih. Nih Baria dulu. Coba mana yang udah? Nih. Oke. Sinyal ini mah. Iya, ini masih ya. Tunggu. Udah? Nah. Ya, bentar. Sinyal ini. Ya. Mana Salwa udah? Belum? Apa? Oh. Sinyal, sinyal.
Ada yang udah? Udah? Nih. Udah ini? Belum? Asmi udah belum? Udah? Udah. Udah semua? Sudah? Sudah, kan? Nah. Sudah, Riana? Sudah? Oh, masih. Udah. Udah. Nomor 9. Udah. Nah, juara pertamanya adalah Aulia Latifa. Selanjutnya, juara kedua M. Hasbi. Ketiga, Siti Badriah. Nah, ini nilai hasil kalian. Rata-rata nilainya sudah bagus ya. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin kalian maju satu orang untuk menempelkan emoji bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Kalau menurut kalian menyenangkan dan dapat mudah dipahami, kalian pilih yang ini. Kalau kalian merasa bosan, pilih yang ini. Kalau kalian merasa sangat tidak senang, pilih yang ini, yang menangis ya. Coba dari Ririn dulu, dari kelompok ini dulu, coba. Ririn. Ditempel di sini. Silakan dibuka, ditempel di sini. Oke, selanjutnya. Salah, maju. Silakan pilih. Ya, silakan buka. Tempel di sini di bawahnya. Oke, selanjutnya Akila.
Silakan pilih di bawahnya. Oke, selanjutnya Salwa. Silakan pilih Salwa. Ya, silakan. Nah, oke, selanjutnya Nabila. Silakan. Selanjutnya dari kelompok kinestetik, silakan. Satu orang ini dulu, Sani. Silakan pilih Sani. Sini, bawah ya. Silakan. Silakan pilih. Selanjutnya Ruswana. Oke. Selanjutnya Asbi. Silakan. Kak. Silakan. Selanjutnya Badria. Silakan. Di bawah. Oke. Selanjutnya Rehan. Silakan Rehan. Di bawahnya. Bagus. Sudah? Sekarang dari kelompok auditori, silakan. Silakan dari Zahra dulu. Yo, Zahra, pilih. Sini Zahra. Silakan. Nah, tuh. Selanjutnya, Latifah. Oke, selanjutnya Rahayu. Silakan. Selanjutnya kita kemudian Rehana, silakan. Nah, jadi pada intinya kalian semua merasa senang akan pembelajaran hari ini, betul? Nah, Bapak juga ingin menyampaikan terima kasih karena kalian dari awal sampai akhir mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu untuk kalian. Silakan untuk menutup pembelajaran, silakan disiapkan untuk berdoa. Silakan kita. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Beri salam kepada Bapak Guru.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.